Selamat pagi anak-anak ibu guru. Apa kabarnya hari ini, nak? Ibu harap anak-anak ibu guru serta keluarga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak ibu guru, pada pagi ini kita belajar bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran tumbuhan spora ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini tumbuhan spora termasuk di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak ibu guru, kali ini mohon disimak ya penjelasan ibu guru agar kamu dapat memahami apa itu tumbuhan spora dan perkembangbiakan vegetatif serta generatif. Oke anak-anak ibu guru, selamat belajar. Nah anak-anak ibu guru, kali ini kita akan mendengarkan cerita. Nah ceritanya ada pada buku LKSmu tema 1 halaman 99. Nah mohon disimak baik-baik dan diikuti bersama-sama ibu guru ya nak ya. Jangan tinggal mendengarkan saja, tetapi diikuti dan disimak baik-baik. Oke? Perkembangbiakan dengan spora. Pada hari Minggu, Mira dan ayahnya berkebun. Mereka menanami kebun dengan beberapa tanaman, lalu memberi pupuk dan menyiraminya. Mereka bercakap-cakap sambil berkebun. Mira, coba lihat jamur di dekat pohon mangga ini. Di sini ada beberapa jamur yang tumbuh subur. Iya ayah, banyak sekali jamur yang tumbuh ayah. Jamur termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Kalau itu, aku kurang paham ya. Tolong jelaskan kepadaku. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, contohnya jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Spora serupa dengan biji, namun bentuknya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut mikroskop. Spora berasal dari sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Lalu, bagaimana cara jamur bisa berkembang biak dengan spora ya? Jamur yang tumbuh liar di kebun terjadi ketika spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur. Spora yang jatuh tersebut berubah menjadi alat perkembangbiakan dan mengisap makanan hingga tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Terima kasih penjelasannya ayah. Mira senang karena mendapat pengetahuan baru tentang tanaman yang berkembang biak dengan spora. Sama-sama nak. Nah, anak-anak ibu guru, itulah tadi cerita dari perkembangbiakan dengan spora. Ada percakapan ayah dan juga Mira. Nah, sekarang anak-anak ibu guru tahu nggak bagaimana tumbuhan paku, jamur, dan juga lumut? Nah, ya, ini adalah gambar dari tumbuhan paku. Nah, perhatikan nak, di sini ada bintik-bintik hitam yang di bawah daunnya ini. Nah, ini adalah sporanya. Nah, spora ini berwarna hitam. Kalau warnanya hitam seperti ini berarti dia belum siap untuk jatuh dan menjadi tanaman baru. Nah,
Bagaimana warnanya biar bisa menjadi tanaman baru, Ibu? Nah, warnanya ini harus warna kuning. Ya. Kalau sudah warna kuning berarti dia sudah masak, Nak. Jadi dia sudah bisa jatuh ke tanah dan menjadi tanaman baru. Nah, itu dia ya, tumbuhan paku. Nah, ada juga tanaman hias ya, sejenis dengan tumbuhan paku dan dia berkembang biak dengan spora juga, Nak. Ini dia. Nah, ini dia. Tumbuhan sporanya ada pada pinggiran daun-daunnya. Ini dia warna hitam. Tadi kata Ibu Guru kalau warna hitam berarti belum matang atau belum masak. Belum bisa menjadi tumbuhan baru. Nah, spora ini banyak, Nak. Satu lingkaran ini banyak dianya. Nah, jadi tadi dikatakan ayah, spora ini hanya bisa dilihat oleh menggunakan alat yaitu mikroskop karena saking kecilnya. Nah, anak-anak Ibu Guru, di sini ada juga tumbuhan. Nah, ini dia tumbuhan lumut. Pasti anak-anak Ibu Guru pernah melihat lumut ya kan? Kalau dari dekat lumut ini dilihat seperti rumput. Nah, seperti rumput kan? Ya. Nah, bagaimana lumut berkembang biak? Nah, lumut berkembang biak dengan cara memanjangkan dirinya seperti ini. Lalu disinilah diproduksi spora dan di spora ini akan jatuh ke tanah dan menjadi lumut baru. Nah, begitu ya, Nak, perkembangbiakan dari lumut. Dan satu lagi ada itu jamur. Jamur bentuknya seperti payung. Nah, di bawah ini ada banyak spora yang akan jatuh dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah jamur yang sudah dibelah. Nah, kalau dibelah dia sedikit dari sini nampak sporanya yang ini. Nah, ini anak ya. Ini adalah tempat pertumbuhan spora. Nah, nanti dia akan dihasilkan dari sini. Lalu kalau sudah masak atau sudah siap untuk ditumbuhkan menjadi tumbuhan baru, akan dilepaskan dan jatuh ke tanah. Nah, kalau sudah ada di tanah, dia sudah bisa menjadi tumbuhan baru. Oke, anak-anak Ibu Guru. Nah, anak-anak Ibu Guru, kemarin juga kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Kemarin Ibu juga sudah menjelaskan bahwa generatif adalah perkembangbiakan menggunakan bunga. Sedangkan vegetatif tidak menggunakan bunga. Nah, tetapi vegetatif terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Alami ini ialah perkembangbiakan menggunakan biji, lalu menggunakan tunas, lalu menggunakan umbi. Nah, dan sekarang juga menggunakan spora. Spora ini masuk ke dalam vegetatif alami ya, Nak. Nah, sekarang vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini contohnya adalah mencangkok. Nah, perlu anak Ibu ketahui, vegetatif alami itu tidak ada campur tangan oleh manusia. Sedangkan buatan ini ada campur tangan manusia. Jadi buatan ini dibantu oleh manusia, sedangkan alami ya tidak ada bantuan manusia. Terjadi secara alami. Nah, gitu ya, Nak ya.
Nah, contoh vegetatif buatan itu tadi mencangkok. Selain mencangkok ada juga stek, okulasi, serta ada juga namanya merunduk. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita membahas tentang mencangkok ya nak ya. Nah, mencangkok ini sering dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang sama persis dengan tanaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya bisanya tanaman itu menghasilkan tanaman baru dengan cara diambil bijinya lalu ditanam. Tetapi kalau dari biji belum tentu sama dengan tumbuhan awalnya. Belum tentu ya nak ya. Nah, maka dari itu diambillah cara mencangkok biar tanaman yang dihasilkan nanti sama seperti tanaman induknya atau tanaman awalnya. Nah, lihatlah gambar jambu berikut ini. Masih kecil ya, masih kecil jambunya tapi sudah punya buah yang lebat. Nah, inilah keuntungan dari mencangkok. Kita bisa mendapatkan tumbuhan yang cepat berbuah. Tidak perlu kita tunggu lama-lama baru berbuah. Nah, itu dia ya nak ya. Ini juga ada pohon mangga ya kan. Mangga juga bisa dicangkok ya nak ya. Nah, cara mencangkok itu adalah dengan satu, memilih batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah dipilih, ambillah batang itu dan goreskanlah melingkar di batang itu 2 lingkaran ya, sekira-kira jaraknya 5 cm. Nah, setelah itu kupaslah bagian luar dari batang tersebut. Setelah kamu kupas, kikislah batangnya ini agar mengeluarkan cairan dari batangnya. Nah, setelah itu jangan terlalu sampai terkikis sekali ya nak ya. Setelah itu nanti balutlah dan tutupilah dengan kantong plastik atau tempurung kelapa ya, yang ada serabut-serabut kelapanya, serta di dalamnya ada tanah. Dan jangan lupa kalau pakai plastik, bolongilah plastiknya agar bisa keluar airnya. Nah, setiap pagi kamu harus menyirami dengan air agar nantinya di dalam tanah ini keluarlah akar-akar tanaman. Setelah keluar akar-akar tanaman, potonglah bagian sininya ya, bagian batangnya ini, bawah batangnya dengan gergaji. Setelah itu barulah kita bisa menanamnya di tanah agar tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang. Seperti itu cara mencangkoknya ya nak. Nah, pada umumnya jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Nah, tanaman hias juga dapat nak ya dicangkok, misalnya bunga nusa indah dengan bunga melati serta bunga asoka. Nah, itu dia ya. Nah, tadi sudah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak ibu guru semoga dapat memahami ya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Ingat ya anak ibu guru, ibu ulang lagi. Generatif dengan menggunakan bunga, sedangkan vegetatif dengan tidak menggunakan bunga. Vegetatif terjadi menjadi dua, yaitu alami dan buatan, sedangkan alami tidak melibatkan campur tangan manusia, sedangkan buatan melibatkan campur tangan manusia. Jadi dibuat oleh manusia, ya nak. Nah, alami tadi contohnya adalah biji, umbi, dan tunas serta spora. Ada 4 ya nak ya. Sedangkan buatan tadi ada mencangkok, stek, okulasi, dan juga merunduk. Oke anak-anak ibu guru. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugasmu di rumah, kerjakanlah latihan soal pada buku LKS-mu halaman 107
Bagian A, bahasa Indonesia nomor 1-5 ya nak. Kalau ada gambarnya tidak usah digambar, hanya tulis soal lalu jawaban. Jangan lupa tulisannya tegak bersambung, serta jangan lupa juga menyertakan tanggalnya. Oke anak-anak ibu guru, tetap semangat dalam belajar pada kali ini nak, dan selalu jaga kesehatan. Selamat belajar, Cahyo!